Hari ini ada di podcast pertama dan ya kenalin dulu nama aku Dila. Ini aku sebagai host untuk podcast pertama ini dan pasti aku nggak sendirian kan. Kalian udah lihat aku ditemenin sama dua orang yang bisa dibilang sebagai petua akuntansi. Ya hari ini temanya tentang jurusan akuntansi beserta HMJ akuntansinya. Nih kita mau kenalan dulu sama teman-teman yang ada di sini nih. Ada siapa? Ya. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Natasha Angelika. Aku di sini menjabat sebagai koordinator kesekretariatan. Oke. Hai guys, kenalin nama aku Aditya Maulana, biasa dipanggil Adit. Aku angkatan 2018. Aku di HMJ Akuntansi dipercaya sebagai koordinator dari divisi Kominfo. Ya, mungkin itu singkatlah dari kami gitu ya. Nah hari ini jadi mau ngebahas seputaran akuntansi kan banyak juga nih maba-maba yang baru masuk kan. Boleh dong untuk jelasin gitu. Apa sih sebenarnya akuntansi menurut pengetahuan dari Andi sendiri sama Natasha sendiri? Menurut aku sendiri, karena aku sejujurnya kalau boleh sharing, aku juga bukan basicnya dari IPS gitu loh. Jadi aku juga dari IPA, buta banget sama yang namanya akuntansi. Jadi belajar yang namanya akuntansi, dimana kita jurusan akuntansi itu bahas apa. Jadi itu lebih kepada gimana kita dari transaksi yang ada itu kita catat, kita rapikan, dan kita kelompokkan yang mana masuk ini kayak gitu kurang lebihnya. Oke, ini dari Natasha sendiri menurut sepengetahuannya seperti itu. Iya. Kalau untuk Adit nih. Ya. Kalau mungkin kalau dari saya juga, kalau dari Kula, aku hampir sama dengan Natasha karena kami sama-sama dulunya di IPA kan, cuman berbeda sekolah ya kami. Memang sama-sama buta lah, tapi aku bersyukur gitu loh. Karena di jurusanku sendiri ada yang namanya lintas peminatan. Lintas peminatan itu ada pelajaran ekonomi, nah, dan itu 3 tahun ini juga kami belajar dari ekonomi, belajar ekonominya 3 tahun. Jadi cuman aku lebih pahamnya itu pas udah kelas 12 gitu loh. Jadi kayak pas mau masuk kuliah itu kayak bingung akhirnya mau kemana, tapi coba aja dulu gitu nah ke akuntansi. Siapa tahu kan memang kan karena aku ibaratnya suka juga gitu loh, ibaratnya kayak ngitung-ngitung, cuma ngitung gak ribet lah ibaratnya, karena di akuntansi sendiri sebenarnya ngitungnya nggak ribet kalau di akuntansi, cuman analisisnya ribet gitu loh. Ya, jadi untuk akuntansi sendiri itu nantinya kalian akan disuruh lah ibaratnya ada mencatat ada mencatat, nanti ada menganalisis, ada menghitung, cuman hitungannya pasti di akuntansi itu nggak terlalu banyak sih gitu loh. Kalau misalnya di akuntansi pasti lebih banyak itu kayak kalian mencatat, membuat lah, kayak misalkan membuat jurnal inilah itulah gitu. Terus sama ini nanti akhirnya kalian setelah kalian buat jurnalnya nanti kalian analisis gitu loh, apakah jurnal yang kalian berikan itu udah benar, udah balance gitu. Jadi emang kayak gitu sih kalau akuntansi itu lebih kepada analisis. Jadi memang kayak butuh ke apa namanya, ketelitian ya, butuh ketelitian penuh. Soalnya kalau nggak teliti ya nanti akhirnya nggak balance, akhirnya ngulang lagi dari awal gitu. Nah, jadi itu ya sedikit pengetahuan Kak Natasha juga sama Kak Adi tentang akuntansi ya. Nih sekarang kan temanya beserta HMJ akuntansi juga. Ini kebetulan mereka tadi udah bilang juga kalau mereka dari HMJ akuntansi. Cuman banyak banget pastinya orang yang nanya apa sih sebenarnya HMJ akuntansi itu. Nah boleh untuk menjelaskan lagi dari Kak Natasha itu boleh. HMJ akuntansi Iya. berarti ya. HMJ akuntansi itu kalau ditanya apa sih gitu kan, kalau HMJ akuntansi itu panjangannya aja sendiri dari himpunan mahasiswa jurusan akuntansi. Nah yang mana itu organisasi yang bergerak di bidang kemahasiswaan yang terfokus itu di jurusan akuntansi itu sendiri. Kalau kalian kenal BEM, istilah BEM itu terfokusnya pada fakultas. Nah bedanya dengan HMJ itu kita hanya terfokus kepada jurusan. Bagaimana kita sebagai mahasiswa itu bisa membantu
perkembangan suatu jurusan kayak gitu. Nah, melalui HMJ kita di sini membantu jurusan untuk mengurus pengadministrasian, atau kalau ada info-info dari jurusan melalui HMJ, atau juga bisa mengadakan seminar-seminar yang mungkin nanti bisa mendukung jurusan itu sendiri, seperti itu kurang lebihnya. Iya. Untuk Adit lagi? Iya. Kalau menurut aku ya, kalau awalnya sih kalau berbicara dari pengalaman dari awal tuh kayak gini. Kalau misalkan aku diajarin sama seniorku, kalau misalkan memang mau masuk organisasi kan katanya mulailah dari bawah, gitu. Mulai dari bawah dan disarankan untuk ke HMJ akuntansi kan. Terus kutanya itu ngapain dia di sana gitu loh, di HMJ akuntansi katanya. Kalau di HMJ akuntansi kalian lah ibaratnya kayak bukan yang menjadi tangan kanan atau tangan kiri di jurusan sih, sebenarnya bukan kayak gitu. Cuman kalian lah ibaratnya kayak mendukung nih apa yang ada dari jurusan. Kalian lah yang ibaratnya memfasilitasi lah, misalkan ada yang dari jurusannya mau ngadain apa, kalian lah dari HMJ lah yang memfasilitasi. Ya, karena HMJ tersebut juga memang dibentuk untuk fokusnya kepada jurusan, karena kan tadi himpunan mahasiswa jurusan kan, nah untuk di akuntansi sendiri gitu. Seperti ibaratnya kayak seperti jurusan-jurusan lain juga, misalkan kayak ada hari-hari apa, itu juga HMJ nanti yang mengkoordinasikannya ke pihak-pihak jurusan, ke pihak mahasiswa gitu loh, maunya kayak gimana. Jadi kalau untuk HMJ itu organisasi yang memang fokusnya kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di jurusannya, ibaratnya membantu bagaimana mahasiswa itu beradministrasi gitu loh. Bagaimana caranya pengadministrasian di jurusan, dan bagaimana juga jurusan nanti menghimbau melalui kami juga gitu, melalui dari HMJ. Jadi kayak gitu sih kalau misalnya untuk HMJ itu sebenarnya gitu. Oke, ini lengkap tadi udah dijelasin sama fungsi-fungsi dari HMJ juga ya, untuk membantu gitu teman-teman yang mungkin lagi kesulitan tentang berbagai macam kendala kuliah gitu ya, mungkin boleh tanya ke mereka. Tapi ini aku sendiri mau nanya nih, kalau di HMJ sendiri nih untuk kesulitan dalam ikut jurusan mahasiswa ini apa? Himpunan mahasiswa jurusan HMJ ini apa? Kesulitannya lah. Iya, sebenarnya kita itu sudah dari awal kan memang sudah kita nih, memang kalau kita memang mau berorganisasi itu kita pasti mikir nih, kita sudah tahu lah resiko untuk berorganisasi itu seperti apa. Yang pasti kan waktu kuliah kita terbagi, waktu kita tuh memang harus kita bagi ya, biar balance kan akhirnya antara kuliah sama organisasi. Jangan sampai organisasi dulu kuliahnya tertinggal gitu. Jadi kita memang harus tahu resiko untuk masuk organisasi. Sebenarnya masuk organisasi itu nggak sulit sih sebenarnya kalau misalkan memang kita niat sebelumnya. Nah, karena kalau misalkan kita niat dan kita bisa mengatur waktu kita, dan ketika kita sudah bisa nih mengatur waktu kita antara organisasi dan himpunan itu pastinya nanti tuh pas kita tuh tidak akan mengalami kesulitan gitu loh, bahwasanya organisasi itu ada tempat untuk kita membantu seseorang, dan juga kita pasti dibantu gitu loh. Karena organisasi itu tempat kita berproses gitu loh, berproses. Cuman kayak gini aja sih, kalau misalnya untuk mahasiswa aja sih, mahasiswa akuntansi yang nggak ikut organisasi lah, ibaratnya bukannya bilang apalah kayak gitu. Cuman kalau misalkan kalian nih ikut organisasi, ada yang kalian belum tahu sebenarnya, yang berada di sekolah, yang masih kalian awalnya masih menjadi siswa, sekarang udah jadi mahasiswa kan, untuk mahasiswa baru. Sebelumnya kalian tidak tahu, ketika di organisasi itu kalian semuanya bakal ibaratnya tahu lah gitu. Apalagi kan ini tentang jurusan, kita bakal tahu di jurusan itu seperti apa, dosen-dosen itu seperti apa. Karena kadang kayak gini, mahasiswa itu kadang ada yang nggak tahu dengan dosennya gitu, nggak kenal dosen-dosennya. Walaupun dosen-dosennya masuk kelas, tapi kadang bisa nggak kenal gitu kan. Kadang yang lebih mengenal itu memang rata-rata anak organisasi, memang lebih mengenal dosen, ibaratnya dosen ini, urusannya mana ini itu segala. Karena sebenarnya di organisasi itu tidak ada yang merugikan sih, masuk organisasi itu nggak rugi. Malah sebenarnya misalnya kita memang niat itu untung banget, malahan kita dapat teman baru, dapat pengalaman baru, dapat
dapat dapat melatih soft skill kita tuh yang pasti soft skill. Jadi untuk kalian yang nggak ikut organisasi lah, jangan Jangan merasa takut Iya. untuk mencoba. jangan merasa untuk mencoba. Oke lah kalau misalnya kalian tidak ikut organisasi cuma tapi kalian berprestasi, oke lah misalkan berprestasi kan. Ibaratnya udah kemana-mana kan, udah ibaratnya misalkan kayak karya ilmiah atau kan itu kan presentasi soft skill. Nah misalkan dia udah sering lomba kan ibaratnya dengan organisasi kan nggak hampir sama kan, akhirnya lomba dan organisasi hampir sama gitu loh. Cuman organisasi itu tempat prosesnya, lomba itu tempat eksekusinya gitu loh. Cuman misalkan memang kalian nggak ikut organisasi tapi berprestasi itu bagus gitu loh, berprestasi karena untuk kalian berprestasi itu udah membantu juga untuk jurusan gitu loh. Jadi misalkan di organisasi nanti misalkan nih mahasiswa baru nanti mau ikut organisasi itu ya silakanlah kalian tanya-tanya gitu loh. Kami juga ada sekretariatnya kok, kami sekretariatnya dari Fakultas Ekonomi gitu loh di belakang. Jadi gitu. Gimana Natasha? Oke. Kalau tadi aku setuju banget sih sama yang dibilang Adit ya, karena berprestasi itu memang bagus, cuman untuk berproses itu juga bisa melalui suatu organisasi gitu loh. Lebih bagus lagi ketika kita berprestasi dan bisa berorganisasi. Nah, itu lebih bagus lagi itu. Jadi kalau ditanya kendala dari aku pribadi ya, kalau boleh sharing lagi, itu aku sebenarnya dari semenjak SD sampai SMA aku nggak pernah yang namanya ada riwayat organisasi. Gitu. Jadi ya sama aku sama iya, aku malahan bener. sampai ditolak OSIS 2 kali. Wow, berarti punya pengalaman yang Memahitkan ya. Sampai itu kan, sampai aduh mikirnya aku nggak ada basic sama sekali di organisasi, pengalaman organisasi nggak pernah, atau pengalaman ekskul nggak pernah. Jadi akhirnya aku mikir bisa nggak sih sebenarnya aku tuh organisasi udah kayak jauh banget gitu loh, udah SMP SMA nggak pernah ikut, terus tiba-tiba kuliah ikut, bisa nggak ya ngikutin kayak gitu kan mikirnya. Tapi pada akhirnya memberanikan diri dan ya bisa gitu ya. Semua tuh butuh proses, butuh waktu, butuh belajar kayak gitu kan. Nggak yang serta-merta kita bertiga nih kita langsung instan jadi nggak bisa kan, masa kita langsung bisa ngomong kayak gitu kan. Dari bayi aja kita butuh berproses. Orang masak mie instan aja harus nyalain kompor. Nah, kalau kendalanya dari pribadi aku sendiri mungkin lebih kalau di organisasi ya kita banyak kepala nih, banyak kepala. Jadi banyak pemikiran bagaimana kita mengonsepkan jadi satu konsep dari banyak pemikiran ini supaya nggak ada terjadi miskomunikasi. Itu yang menurut aku agak susah sih, masih sampai sekarang kita masih belajar gimana caranya biar menghindari miskomunikasi itu sendiri kayak gitu. Tapi di luar itu banyak banget manfaatnya tadi yang udah dikatain Adit tadi nih, udah dibilangin Adit bahwa sebenarnya ikut organisasi itu bukan menyita waktu kita belajar gitu, enggak, tapi gimana caranya kita bisa memanajemen waktu kita antara ngerjain tugas, ngumpul sama teman, ngerjain proker, atau diskusi santai doang nih kayak gini. Jadi itu hanya gimana caranya bisa membagi waktu kalian. Bukan berarti ikut organisasi kuliah terbengkalai. Nah, itu salah banget gitu loh, karena itu tergantung orangnya lagi. Malahan ada yang anak organisasi tapi lulusnya cepat gitu loh. Iya. Itu kembali kepada orangnya. Pribadi masing-masing lah akhirnya. Emang semuanya itu gak ada yang sulit gitu loh kalau kita berusaha. Betul. Prioritaskan tetap kuliah, tetapi organisasi juga jalan. Beriringan gitu harus balance kalau di akuntansi. Ini udah lengkap ya tadi dikasih. Cuman ada sih satu pertanyaan yang mungkin banyak juga orang-orang pengen nanya ke Adit sama Natasha, gimana sih caranya untuk mengatur waktu dari berbagai kesibukan kuliah, ngumpul, terus organisasi dan bla 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 gitu. Oke. Kalau aku pribadi gimana ya? Aku bingung juga kalau dijelaskan karena itu tuh semua kayak udah jalanin aja gitu loh. Misalkan ada rapat nih.
di grup kami itu ada, misalkan ada redaksi bahwa hari Rabu misalkan rapat. Nah, sedangkan tugas dosen itu ada ngasih tugas di hari Rabu misalkan deadline-nya. Otomatis dari misalkan dosen tuh ngasih hari Senin terus dikumpul Rabu, berarti kan aku masih ada waktu 2 hari untuk ngerjain kayak gitu. Jadi waktu luang aku sebelum biar nggak keteteran antara rapat dengan nugas, jadi akhirnya ya setidaknya bisa dicicil kayak gitu. Kalau misalkan itu bagi waktu antara tugas dan juga rapat-rapat gitu yang ngerjain proker. Jadi pinter-pinter manajemen waktu sih. Kalau misalkan kalian sukanya gadang gitu kan, nah ini bisa sebenarnya kayak gitu yang sistem SKS kayak gitu. Ya, tergantung pada diri kalian masing-masing gimana bisa manajemen waktunya. Kalau aku sih tipe orang yang nyicil ya, jadi sehari paling enggak ada ngerjain, besoknya ada ngerjain sampai dikumpul. Jadi enggak sibuk di aku gitu loh. Jadi nggak kaget enggak kaget. Nah, silakan Adit. Kalau dari aku sebenarnya mudah sih manajemen waktu itu sebenarnya. Jadi dari kalian dari awal tuh emang udah. Kalau mau lebih enaknya, kalian kan punya handphone, bikin jadi kalender tuh. Di kalender tuh kan bisa kalian tentuin jam ini ngapain, jam ini ngapain. Nanti ada aja notifnya muncul tuh kapan. Terus tuh kalau mau lebih nyaman lagi, yang pesan-pesan misalkan rapat apa segala itu dibintangin. Kalau misalkan tugas nih deadline kapan, dicatat gitu loh. Ibaratnya cuman kalau aku sendiri kadang aku penganut ideologi SKS gitu loh. Kan kita berbeda. Iya, kami berbeda, tapi kami bisa gitu loh. Ibaratnya dia tadi kan Natasha kan nyicil, kalau aku SKS, tapi kami di organisasi tetap bisa gitu loh. Ibaratnya tetap bisa. Aku tipe orang yang penganut SKS lah, ibaratnya misalkan ada tugas nih dikumpul Rabu, Selasa malam baru ngerjain gitu loh. Selasa malam. Jadi iya. Sebenarnya jangan dicontoh gitu loh. Jangan dicontoh. Lebih baik itu dicicil. Tapi sebenarnya kalau misalnya udah kebiasaan tuh malah lebih enak akhirnya. Karena udah kebiasaan kayak langsung besok dikumpul. Langsung 1 hari langsung selesai gitu. Nah, itu biasanya kebiasaan, karena kalau misalnya udah kebiasaan tuh ya walaupun waktunya sisa beberapa jamnya tuh masih bisa selesai gitu loh. Karena aku pernah itu cuman aku kan lagi sibuk nih, pulang-pulang tengah malam, dikumpulnya pagi, itu kan sempat selesai gitu, ngerjain tugas-tugas buat besok tuh pasti sempat selesai. Karena itu memang tergantung di kitanya lagi sanggup atau tidak. Jadi kita dikasih pilihan nih, mau ada 3 pilihan, mau yang kita misalkan ada tugas kita selesai, mau yang nyicil kayak Natasha, atau mau yang SKS kayak aku tadi gitu loh. Kayak aku tadi kan SKS kayak gitu. Nah cuman di dalam 3 pilihan ini, di situ pasti ada namanya, misalnya kita anak organisasi, di situ dalam 3 ini pasti ada rapat. Di situ kita harus meluangkan waktu kita untuk rapat, untuk ngumpul, bahas ini bahas itu, untuk ngerjain proker, atau biasanya pas lagi ada kegiatan tuh kita harus, misal kan kita kan sebenarnya kalau untuk di organisasi kan pasti kan ada yang namanya rapat proker di awal, mau ngadain kapan. Misalkan nih mau ngadain seminar ini misalkan tanggal segini, nah kita harus memang meluangkan tanggal segitu. Tanggal segitu memang harus tag ini seminar ini tanggal segini, udah gitulah. Kita jangan ada menggabung-gabungkan lagi kegiatan di situ. Kadang ada kegiatan di luar lagi, belum lagi kegiatan di luar. Tapi misalnya kayak tugas itu masih bisa lah dihandle kalian sendiri gitu loh. Kalau misalnya tugas-tugas itu, jadi pinter-pinter kalian lah ibaratnya kayak waktunya kita di organisasi ini kapan, waktunya kita untuk kuliah kapan gitu. Jadi jangan semena-mena langsung, jangan juga diikutin kayak tadi yang SKS tadi, jangan. Maksudnya jangan menganggap santai misalkan kalian itu belum pro gitu loh. Ya, udah pro ya. Rasanya udah pro gitu loh, nggak pernah ketinggalan tugas walaupun SKS. Setiap harinya gitu. Iya, makanya itu sih pinter-pinternya gitu. Karena kita udah mahasiswa gitu, pinter-pinternya. Iya. Lengkap, tadi udah dikasih tahu ada yang cara ini, ada yang cara B gitu ya. Itu juga berguna untuk teman-teman yang mungkin bingung kali ya mengatur waktunya kayak gimana. Khusus untuk Dila juga nih, karena aku sendiri susah juga ya untuk bagi waktu organisasi, kuliah,
dan bla 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 gitu ya. Nah ini tadi udah ada di Instagram kita di HMJ Akuntansi berbagai pertanyaan yang ada saat sekarang ini, karena tadi udah kita drop juga Q&A. Kita mau ada yang mau nanya, ada banyak ya pertanyaannya, banyak sekali seputaran kuliah. Ini ada yang pertama dari Muhammad. Min, mau usul, gimana kalau jadwal seminar proposal dan jadwal sidang skripsi diumumkan di IG? Boleh ditanggapi. Ya, itu kalau itu kan untuk mengumumkan nih di sosial media, itu memang tugas kami dari Kominfo kan, karena saya juga Kominfo dan juga ada anggota-anggota saya kan di Kominfo itu, jadi kayak memang haruslah semua informasi itu kami yang menghandle. Cuman terkadang kami itu tidak mendapatkan informasi itu sepenuhnya juga gitu loh. Kadang ada yang informasinya itu dari pihak jurusan juga bukan apa, maksudnya kayak ada yang cuman ada di jurusan doang tapi enggak terpublikasi gitu loh. Mungkin kadang tuh ada juga kan kita kan ada juga nih web dari jurusan. Nah, kadang di situ ada kalender dari jurusan. Kalender atau enggak jadwal, misalkan jadwal yudisium kapan, jadwal seminar proposal kapan, jadwal skripsi kapan. Itu setahu aku ya ada di link atau di web jurusan gitu loh. Jadi untuk kalian mahasiswa coba dicarilah, ibaratnya dilihatlah di link jurusan itu, karena di situ udah lengkap lah tentang jurusan kan, di situ segala nilai-nilai juga dari sana. Jadi untuk kami juga ya terima kasih lah atas usulannya gitu loh, Jadi kami misalkan ada misalkan ada yang mau dibagikan nih, misalkan kayak untuk jadwal seminar proposal, jadwal skripsi, ya mungkin kami akan menanyakan juga ke pihak jurusan buat kami publikasi juga. Ya terima kasih lah untuk usulnya. Ya semoga nantinya kami bisa lah ibaratnya mempublikasikannya. Jadi ya tunggu aja nanti lah. Tunggu aja. Ya, benar. Itu yang pertama. Yang kedua nih ada yang nanya, from KRS online terbaru dong. Nah, kalau itu bisa kamu tanyakan ke Natasha, karena Natasha kan koordinator dari sekretariat. Oke. From KRS terbaru itu sebenarnya apa ya, multi tafsir sih pertanyaannya. Soalnya from KRS tuh setahu aku nggak ada yang berubah ya dari kemarin-kemarin, kecuali memang dari jurusan ada ngomong nih ke HMJ bilang kalau ada perubahan from KRS. Nah tapi kan ini di kondisi yang berbeda dari semester sebelumnya, karena kita di Indonesia sendiri dan di Palangka sendiri itu masih dilanda COVID-19 ini kan. Jadi masih dilanda pandemi ini, jadi kita nggak tahu nih sistem terbaru nanti ketika kita KRS-an itu apakah tetap offline seperti biasa atau ada nanti online. Nah itu nanti mungkin bisa kami pikirkan dan kami diskusikan kepada jurusan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada juga gitu. Jadi untuk form KRS yang terbaru kami belum tahu, tapi sistematisnya pasti kayak aku punya pemikiran bahwa pasti nanti akan berbeda dari sebelumnya, karena kita kan di masa seperti ini susah kan ya, jadinya ya begitulah ya, nanti akan ada diinfokan. Dan tolong ya, itu tuh kadang yang kami bikin itu tuh mahasiswa tuh berita simpang siur, tahu-tahu datang terus marah-marah ke kami gitu. Jadi kami tuh nggak ada apa-apa, timbul kayak tiba-tiba datang dan banyak omongan-omongan yang seperti itu kayak gitu. Jadi kami juga menunggu ya Dit ya, kita kan selalu berkoordinasi sama jurusan, nggak bisa yang semena-mena langsung kami gitu. Jadi kami juga butuh waktu untuk dari jurusan dulu kayak gitu, karena pengadministrasiannya memang dari fakultas kemudian menuju jurusan, baru ke organisasi yang di bawahnya seperti itu. Oke, ya udah lengkap dijelasin. Ini sekarang ini yang nanya, kapan kuliah offline-nya Kak? Lucu sih sebenarnya pertanyaannya. Iya sebenarnya kayak gimana lah kalau kuliah offline lah. Sebenarnya kami juga mau gitu loh kalau kuliah offline. Kami sepenuhnya mahasiswa gitu mau kuliah offline sebenarnya, jikalau
pemerintah mengizinkan. Iya. Itu karena apa? Kami sudah menilai nih ibaratnya satu semester bahwasanya ketika kita kuliah online itu tidak ada maksudnya bukannya aku bilang tidak bermanfaat lah, maksudnya kayak nggak ada bisa yang masuk ke dalam gitu lah, karena nggak efektif lah, nggak efektif gitu loh, karena lebih enak bahwasanya kita kuliah itu kuliah offline gitu loh. Misalnya kita kuliah offline kita lebih nyaman ibaratnya bersosialisasi dengan orang, dengan dosen segala. Kalau kita secara online ini kita bakal susah bahwasanya kita menjelaskan pun kadang misalkan lewat online itu kadang ada yang masih belum paham gitu loh, karena offline. Karena sebenarnya misalkan kita kuliahnya juga offline, sebenarnya masih ada sebenarnya ada materi itu juga dari offline. Sebenarnya kita tuh tinggal baca doang di internet itu apa namanya tentang mata kuliah kita tuh. Nah misalkan mata kuliah ini itu tinggal kita cari aja di Google atau enggak di YouTube, kan biasanya ada di YouTube biasanya ada orang yang memang ngajar di YouTube, ngajar gitu loh. Karena aku kadang kalau misalnya aku nggak tahu aku nyari di YouTube orang ngajar kayak gitu. Karena sebenarnya memang seharusnya kayak gitu sih gitu. Nah cuman kadang kalau misalnya kita yang tetap online tuh ya kurang banget sih menurutku, kurang efektif banget gitu loh. Bahwasanya itu bukan cuman kita yang rugi, semuanya juga rugi gitu loh. Kita buang-buang kuota nih ibaratnya. Belum lagi kita sebenarnya lebih banyak pengeluaran di online daripada di offline. Iya sih. Ya, sebenarnya lebih banyak itu. Belum lagi nih untuk mahasiswa yang merantau kan lebih sayang gitu loh, bahwasanya mereka merantau tapi mereka kuliahnya online gitu. Itu sayang banget gitu loh untuk mereka. Jadi kalau misalnya untuk kuliah offline-nya kapan? Ya kalau kami gugus tugas, kami masih tahu kapan gitu loh sebenarnya. Karena kami bukan orang gugus tugas gitu, karena pemerintah pun nggak bisa langsung memerintahkan untuk universitasnya menjalankan perkuliahan secara offline, bahwasanya semuanya itu ada di gugus tugas, itu harus meminta izin dengan gugus tugas. Tapi kemarin ada sih surat dari Pak Rektor juga, itu ada pedomannya juga, bahwasanya ada tiga macam tipe kuliah. Tipe perkuliahan, yang pertama perkuliahan daring, itu bisa kan kita lewat aplikasi Zoom atau Google Meet atau Google Classroom via WhatsApp. Nah kayak gitu misalkan perkuliahan daring. Nah terus ada juga perkuliahan yang luring, yang offline, cuma offline ini terbatas. Offline ini cuman kemarin tuh kisarannya 20 orang doang gitu loh. Ya per kelas, dan kami satu kelas juga itu 50 orang gitu loh. Kalau misalkan dibuat sesinya juga nggak efektif juga kalau misalkan dibuat itu pakai sesi gitu loh. Nah dan yang ketiga itu ada namanya itu opsinya hybrid, jadi ya nanti online nanti offline gitu. Nah dan kayak gini juga ada juga yang offline, yang bisa offline silakan offline tapi berbatas 20 orang, tapi yang memang bisa online gitu. Nah online itu buat apa? Buat yang ada jaringannya, ada handphonenya, ada laptopnya. Nah bagi yang banyak jaringannya susah, ya mau nggak mau kan akhirnya mereka bisa ke offline. Nah cuman kami juga belum tahu gitu loh sistemnya nanti itu seperti apa gitu loh, sistem perkuliahan. Nah, karena dan katanya rencananya kuliah juga tanggal 7 September kan. Nah tanggal 7 September kuliahnya, jadi lihat aja lah nanti tanggal 7 September itu seperti apa, karena kalender akademik itu ya tanggal 7 September kita perkuliahan, cuman belum tahu lah sistem perkuliahan seperti apa. Tapi misalkan melihat kondisi seperti sekarang kemungkinan bisa online tetap gitu loh. Online tetap. Oke, itu aja terus informasinya ya. Ini ada yang nanya lagi. Min, gimana dengan KRS ku semester sebelumnya? Aku ada ngumpul loh, aku udah coba datang tapi selalu tutup HMJ-nya. Gimana ya? Sebenarnya mau nanya juga loh, kapan maksudnya datangnya itu kapan gitu loh. Soalnya kami dari HMJ juga udah dari minggu lalu. Kami buka 1 minggu nih, minggu kedua gitu. Ini hari ini minggu kedua kami buka. Mungkin sampai minggu depannya lagi gitu loh, karena KRS itu masih ada gitu loh yang belum mengambil. Jadi gitu ya, ditunggu aja kabar-kabarnya terus, harus stay tune terus di berbagai sosial media. Kita mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah setelah regis online akuntansi, kelanjutannya gimana ya? Siapa alurnya? Registrasi online Ya.
Sebenarnya siklus apa ya, langkah-langkahnya itu sebenarnya simpang siur sih ya. Jadi yang pasti kalau dari pengalaman aku sendiri itu kita pertama-tama itu adalah bayar UKT nih. Kita kalau untuk maba kita harus tahu dulu nominal UKT-nya, terus udah bayar nanti dapat NIM. Kemudian setelah dapat NIM nanti baru bisa registrasi di fakultas kayak gitu. Nah, nanti baru dapat tuh yang kartu registrasi. Biasanya warna oranye ya, warna oranye kita kan. Tapi bisa dibilang orang kartu coklat ya. Iya, kartu coklat. Nah, pokoknya dapat kartu here itu, nanti kartu here itu yang bakal dipakai untuk biasanya registrasi ulang atau gimana gitu kan. Setelah itu nanti kalau udah bayar UKT, udah dapat kartu registrasi, udah ada NIM-nya, baru nanti bisa registrasi di jurusan. Nah, di jurusan. Nah, nanti kalau udah registrasi di jurusan, biasanya itu nanti nunggu jadwal untuk maba ya, untuk maba nunggu dosen PA dulu. Dosen PA itu dosen Pembimbing akademik. ya, pembimbing akademik. Jadi teman-teman mahasiswa kita sebagai mahasiswa itu setiap masing-masing anak itu punya dosen PA masing-masing. Gunanya untuk apa? Nanti dosen itulah yang akan membimbing kita ketika kita mau mengambil mata kuliah. Jadi ketika kita pengen mengambil mata kuliah itu kita harus konsultasi dulu sama dosen PA masing-masing. Apakah kita diizinkan atau tidak untuk mengambil mata kuliah itu. Jadi kayak gitu. Nah, udah tahu dosen PA-nya nih siapa, nanti ada yang namanya jadwal. Nah, jadi nanti dari jurusan itu biasanya melalui website jurusan itu nanti dikasihlah, di-share, di-posting ke link jurusan yang tadi Adik bilang. Jadi untuk teman-teman maba mohon tolong dicatat, disimpan atau apalah pokoknya link jurusan itu, karena masih banyak orang-orang yang bahkan semester atas nggak tahu link jurusan. Nah itu sampai kuliah berapa tahun sih sudah gitu loh, masa sampai nggak tahu website jurusan, yang mana di website jurusan itu ada nilai, ada yang lengkap lah pokoknya tentang jurusan itu sendiri. Nah setelah mendapat jadwal, baru nanti bisa menyusun KRS. Nah, menyusun KRS biasanya nanti dibantu oleh HMJ untuk pengetikan ya. Jadi biasanya kami akan buka jasa pengetikan KRS, apalagi untuk maba yang mungkin nanti bingung atau pengen pengen tanya-tanya, silakan nanti. Dan nanti ketika udah ada jadwal, udah ada kelas yang udah dapat, kalian kelas mana, jadi dapat tuh nanti di jadwal dicocokkan dengan dosen yang ada di jadwal. Kemudian setelah menyusun KRS, baru nanti konsultasi ke dosen PA-nya. Jadi jangan kebalik. Jadi intinya nanti ketika kalian udah dapat jadwal, nanti kalian cocokkan dengan kelas kalian. Nah, jadi jangan kebalik ya teman-teman ya, apalagi untuk yang maba, jangan jangan konsultasi ke dosen PA dulu baru kalian buat KRS. Jadi alurnya kalian buat dulu KRS kalian secara fisiknya, nanti baru konsultasi ke dosen. Jadi ketika kita konsultasi ke dosen, kita udah ada nih, ibu atau bapak ini penawaran mata kuliah yang pengen kami ambil di semester ini. Nah baru nanti dosennya cross check nih, oh iya boleh kamu ambil kayak gini. Nanti kalau ada perubahan, nanti dosen tuh nggak bakal tanda tangan di KRS yang kalian buat. Disuruh ulang lagi. Ulang lagi sesuai dengan yang keinginan dosen PA dan kesepakatan kalian lah, dosen PA dengan mahasiswa kayak gitu. Jadi jangan kebalik, tahu-tahu nanti ada yang udah ngehubungin dosen, Kak KRS-nya tapi belum jadi, katanya kayak gitu. Nah jadi kan yang bingung kami gitu loh sebagai itunya. Jadi KRS dulu yang kalian bikin, baru hubungin dosen. Kadang ada yang hubungin dosen dulu baru KRS. Jadi untuk datang ke MD, Kak bisa lah bikin KRS jam segini harus selesai. Kami juga nggak digaji gitu loh. Itu ya kita emosi ya, nggak apa-apa.
Kita emang nggak digaji, kita di sini bekerja dengan hati, berdedikasi untuk jurusan gitu loh. Tapi nanti kalau untuk jasa pengetikan ada harganya 10.000. Jangan ngetik guys, capek loh guys. Ya. Oke. Jadi Ya. mungkin singkatnya itu kalian registrasi fakultas, nanti ada dari fakultas yang mungkin kami cari juga registrasi fakultas. Setelah kalian sudah registrasi fakultas, nanti kan langsung ke tahap ini aja, langsung ke tahap KRS-an. Kan KRS ada dua, KRS online sama offline. Nah, jadi KRS offline itu dulu kan, sebelum nggak tahu kalau misalnya sistem yang sekarang nanti. Nah, akan kami tanyakan juga sistem yang sekarang itu apakah online saja atau ada online offline-nya lagi gitu loh. Misal offline sama online-nya ada, berarti nanti ada KRS online sama offline. Cuman yang paling terpenting itu kalian mengisi KRS online, karena kadang mahasiswa ada nggak mengisi KRS online, tiba-tiba pas udah kuliah katanya namanya nggak ada di absen, siapa suruh nggak ada ngisi KRS online gitu loh, karena KRS online itu untuk keperluan kalian di absen, offline itu untuk keperluan kalian nantinya gitu loh, nanti di semester tua lah ibaratnya tuh. Ketika kalian beradministrasi, itu bukan KRS, kadang beasiswa juga kadang ada KRS, cuman itu KRS offline ini kan. Ya, mau lanjut langsung aja. Ini ada dari Heidi Rali. Nilai UKT bagi yang ikut penurunan itu mencantumkan saat regis. Ya, itu nilainya yang normal, apa yang nilai penurunannya? Nah, kalau itu tadi kan ada aku tanyakan nih sama temanku, katanya dia juga nanya nih sama mereka ya yang di sana lah, ibaratnya nanya bahwasanya kalau untuk pengisian nanti itu untuk yang ikut penurunan itu katanya masukin yang penurunannya bukan yang normal gitu loh, itu masukin untuk penurunannya bukan yang normalnya. Dan juga mungkin nanti dari kami juga pasti akan kami pastikan juga gitu loh, apakah itu memang nanti akhirnya registrasi dimasukkannya seperti itu gitu loh. Yang pasti kalau misalnya dimasukkan seperti itu akanlah diberitahu gitu loh bahwasanya di yang ikut penurunan nanti diisi sesuai penurunannya gitu loh. Yang normal ya silakan tetap normal gitu. Oke, gitu ya, singkat, padat, dan jelas. Nah, ini yang terakhir ya, Kak, kalau jurusan akuntansi itu ada lab prakteknya nggak? Dan untuk jurusan akuntansi itu sering praktek nggak? Sebenarnya kalau tentang jurusan akuntansi itu di mata kuliah juga nggak ada yang namanya praktek. Praktek itu kan ibaratnya magang. Nah, karena PKL, karena di akuntansi itu tidak di dalam mata kuliahnya itu tidak ada yang namanya magang, ada cuman ya itu tadi KKN itu bukan magang, terus baru. Nah, setahuku karena aku punya kemarin kakak tingkatku, ya abang tingkatku, dia emang kalau misalnya di jurusannya kan emang nggak ada, di akuntansi nggak ada kayak gitu. Dia itu inisiatif, dia ibaratnya cari tempat magang gitu, cari tempat magang buat dia sebelum dia lulus. Jadi dia magangnya memang inisiatif dari dia gitu, dia ngurus administrasinya seperti ini, tes segala di tempat orang diterima baru dia magang gitu. Sebenarnya nggak ada sih ibaratnya kalau di akuntansi, tergantung juga, kadang ada yang dosen ngajak. Ya kadang ada yang dosen ngajak langsung praktek gitu loh, langsung praktek ngajak dosen, kadang ada yang gitu. Ayo kita ke perusahaan ini, ya, kayak gitu. Kita ke perusahaan ini, katanya kayak gitu. Mau lihat di sana. Kadang ada yang dosen-dosen kayak gitu. Nah, dan juga kalau untuk lab akuntansi sebenarnya setahu aku tuh ada sih labnya tuh, lab akuntansi itu emang ada. Cuman aku nggak pernah belajar di sana gitu. Nah, di labnya itu nggak pernah belajar di sana, tapi memang ada. Cuman ya kayaknya belum memang dipergunakan memang sepenuhnya untuk kayak misalkan memang ada di, kan itu kan berarti kalau ada lab akuntansi kan harus menambah fasilitasnya, terus mungkin di mata kuliahnya hanya ditambah kayak gitu akhirnya. Oke ya. Umumnya nggak ada praktek-praktek gitu ya. Nggak ada praktek itu inisiatif ya. Iya, sejauh ini memang belum pernah ada sih praktek. Memang sudah diatur oleh mereka, belum ada. Tapi kalau lab akuntansi itu memang ada, cuman kata Adit tadi untuk alatnya itu masih fasilitasnya masih belum ada. Dan pasti kan akuntansi butuh komputer. Pasti. Cuman aku pernah
pernah dengar juga itu katanya emang kita mau jurusan ini fakultas itu memang mau buat lab ekonomi sih katanya. Cuman aku nggak tahu itu apakah ditindaklanjutin atau enggak gitu loh. Masih rencana ya. Berdoa saja di generasi kalian, di angkatan kalian itu sudah bisa dipergunakan kayak gitu loh. Jadi kalau untuk magang seperti yang kata Adit tadi ya memang itu inisiatif diri sendiri, mahasiswanya apakah mau atau enggak kayak gitu. Kalau misalkan mahasiswanya cuma tahu beres ya bakal susah gitu. Gitulah ya. Namanya mahasiswa kan, lebih dari siswa. Jadi inisiatif kalian terhadap suatu permasalahan tuh memang harus benar-benar peka. Betul tuh. Jadi memang harus benar-benar kalau misalkan mau maju ya jangan nunggu orang kayak gitu kan. Jadi kalian harus bergerak sendiri kayak gitu. Oke, ini BTW jangan lupa untuk diminum. Iya, makasih. Ini ya, ini tadi pertanyaan terakhir. Sebenarnya banyak banget, ada lebih 500-an yang masuk di Instagram HM. Jadi cuman pertanyaan itu sama. Jadi dikompres ya, jadi minimalisir lah, karena kita juga kita nggak bisa juga lama-lama terus. Nggak mungkin 500 kita tanya, kita jawab di sini. Mungkin gitu ya. Kalian juga kadang pertanyaan dari kalian itu bisa kalian jawab sendiri. Itu ada yang udah Jadi kayak gini untuk terutama pesannya untuk mahasiswa baru. Kayak gini, kalian untuk mahasiswa baru ya memang kan nggak tahu kan untuk di lapangannya seperti apa, karena kalian kan ini kan semua urusan kan online, jadi nggak tahu kayak gimana, semuanya online. Nah jadi untuk mahasiswa baru pesannya ini aja sih, cuman untuk bersabar lah gitu. Nah bersabar terhadap semua informasi itu, bersabar, tunggu aja, itu semua pasti ada kok, tentang UKT, tentang registrasi fakultas, tentang KRS online, KRS offline, tentang inilah itulah itu gitu. Jadi semuanya itu ada kok, cuman tunggu aja waktunya, pasti ada waktunya, kuliahnya kapan. Sabar terus ya. Iya. Pesan dan kesan ya tadi. Iya, pesan dan kesan. Itu dari Adi tadi. Untuk maba aja sih. Dan untuk maba, selamat datang di Sana Akuntansi angkatan 2020. Selamat kalian akan bertemu dengan kami seharusnya. Ya kan? Seharusnya kan kita bertemu di satu kegiatan gitu loh. Tapi karena pandemi ini itu semua tertunda gitu loh. Bahwasanya kita kalau kami dari himpunan juga adalah suatu program untuk mahasiswa baru, yaitu tentang yaitu judulnya Makrab ya kan, Malam Keagraban. Itu terkhusus untuk mahasiswa jurusan akuntansi yang baru gitu loh. Untuk mahasiswa barunya kayak tahun kemarin kan adalah kami mengadakan gitu untuk mahasiswa barunya. Nah, dan juga kalau misalnya kalian ingin melihat nih apa aja sih sebenarnya kegiatan-kegiatan yang ada di himpunan itu sebenarnya banyak, cuman kita juga nggak bisa semuanya kita laksanain gitu loh. Kami juga untuk proker segala ini itu pasti banyak kami mikir, cuman untuk terlaksana semua itu pasti enggak gitu loh, pasti ada aja yang terlaksana, ada yang tidak. Nah kayak gitu. Tapi untuk pandemi COVID ini kalian cek aja di Instagram itu banyak itu minim gitu loh, minim. Karena pandemi COVID gitu loh, jadi kami bingung mau ngadain maksudnya kayak mau ngadain yang bisa sih kita ngadain secara online, cuman secara online kan karena nggak efektif kan. Aku maunya kayak efektif gitu loh, supaya semua itu memang merasa, misalnya kayak ini kan kayak makrab ini tahun kemarin kalau kami beritahu tahun kemarin itu kami mengadakan itu kalian kemah lah ibaratnya 2 hari 1 malam gitu loh untuk jurusan akuntansi yang baru gitu loh. Jadi sebenarnya kalau tahun ini tuh mungkin ya bisa juga lebih nambah harinya kan, atau lebih kayak gimana, lebih wow gitu lah, karena berkaca di tahun kemarin itu adalah kegiatan pertama yang memang itu mengambil resiko besar, tapi cuman bisa dilaksanakan kayak gitu. Nah maunya tahun ini tuh mau mengadakan kayak gitu untuk apa tujuannya, untuk kalian nanti masuk baru itu kalian tidak ada yang tidak saling mengenal gitu loh. Aku tahu ini siapa, ini satu kelompok kemarin, ini aku tahu ini siapa, ini satu kelasku. Jadi kalian itu sebelum kalian memasuki dunia memang sudah jadwal kuliah itu, perkuliahan kapan, kalian sudah tahu lah ini siapa. Karena kami juga di kegiatan itu juga kami memperkenalkan lah dosen-dosen gitu. Jadi kalian sebelum masuk itu kalian tahu, oh dosen ini ibunya yang ini gitu. Kadang jangankan kalian masuk baru,
mahasiswa lama juga ada yang nggak tahu. Ya, benar itu, dosen guys. gitu loh, gitu. Makanya jadi untuk kalian ya tetap semangat lah. PKKMB mulai besok, PKKMB Universitas Palangkaraya tanggal 4 September dan PKKMB Fakultas itu PKKMB Unip tanggal 3. Tanggal 3 September, PKKMB Fakultas tanggal 4 sampai 6 September. Nah, itu kalian ikuti sepenuhnya lah, ibaratnya kalian ikuti seenaknya, jangan kalian bikin kegaduhan apa, pokoknya jangan tidur lah ibaratnya, jangan pokoknya kalian ikutilah sesuka kalian itu. Nah, karena itu metode baru untuk tahun ini gitu. Makanya untuk kami juga, untuk makrab itu juga mungkin untuk offline-nya pasti ditiadakan gitu loh, karena kalau misalnya kita mengadakan nih itu kita mengumpulkan orang banyak kan sekarang kan susah gitu loh, sangat susah gitu loh. Sulit. Jadi makanya di PKKMB juga itu ada online gitu, jadi kalian ikutilah PKKMB online itu sepenuhnya gitu loh. Nanti di PKKMB online juga ada juga ibaratnya tentang informasi tentang fakultas lah, inilah itulah itu, kalian ketemu juga nanti sama dekannya siapa lah, itu kalian pasti ketemu kok di PKKMB online. Selamat PKKMB online. Oke, secara nggak langsung tadi kan kesan dan pesan dari Kak Adit ya. Nih sekarang dari Oke guys, jadi sama sih sama kayak Adit ya, aku ngucapin selamat datang juga untuk maba-maba baru yang angkatan 2020, khususnya yang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan akuntansi apalagi. Jadi kami ucapkan selamat datang, selamat menjadi mahasiswa, sudah menjadi mahanya siswa gitu kan. Sudah tinggi Iya, lah, sudah tinggi dan tingkatannya. betul. Nah, jadi pesan aku, kita sebagai mahasiswa sudah seharusnya beritikat baik ya. Jadi tahu yang namanya etika. Jadi kalian memang tidak PKKMB offline ya. Memang PKKMB offline itu lebih lebih dapet gitu ya. Feel-nya itu, rasanya tuh rasa kekeluargaannya dapet, itu Iya. semuanya dapet. Terus gitu. pokoknya tekanannya pasti lebih dapat feel-nya itu di PKKMB offline. Nah, kalian kan online nih. Jadi pesan aku untuk maba lebih tahu etika, gimana cara menghubungi dosen ke kakak tingkat atau apa. Bukan kita gila hormat, cuman itu adalah penilaian untuk diri kalian sendiri kayak gitu. Terus lebih banyak bersabar sama seperti Adit, dan jangan termakan hoax ya, karena banyak banget hoax, apalagi berita-berita simpang siur. Terus juga kalender akademik. Aku paham banget yang namanya kalian tuh pasti takut untuk kejar deadline ya, karena di kalender akademik tanggal segini Kak berakhirnya. Nah, tapi kalau kami sudah berpengalaman, mohon maaf nih ya, kalau kalender akademik kadang itu enggak sesuai dengan faktanya kayak gitu. Jadi kalau misalkan memang belum ada tapi di kalender akademiknya mau berakhir, tolonglah nggak usah terlalu panik attack banget gitu. Nah, jadi poinnya adalah tunggu aja info resmi. Kalau memang belum tapi di kalender akademik emang sudah itu, ya jangan terlalu panik gitu loh. Sabar. Intinya sabar, karena memang itu tuh hal, mohon maaf ya, hubungannya apa, tapi itu adalah hal yang lumrah di ekonomi gitu loh. Ya, jadi bukannya kita menjelek-jelekan, tapi memang pada itulah realitanya. Jadi ini udah berada di akhir acara, yaitu kita harus pamit ya. Guys. Makasih banyak untuk Adit dan juga Natasha udah meluangkan waktunya di podcast pertama ini. Nanti sampai ketemu di podcast selanjutnya. Ya. Mungkin lah. Mungkin kalau ada lah. Ya, nanti kita bicarakan. Ya, oke. Bye-bye. Bye. Thank you. Thanks for watching. Subscribe. Jangan lupa subscribe Komen. YouTube-nya, komen and like, dan juga jangan lupa di like di Instagram. Share ya. Follow Instagram HMJ Akuntansi FMUPR dan